Mengenal etika. Etika bukanlah ajaran moral, wejangan dan khotbah yang berisi manusia harus berbuat baik terhadap sesama. Etika juga bukan aturan-aturan yang tertulis maupun lisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Yang mengatakan bagaimana manusia harus hidup menjadi manusia yang baik adalah ajaran moral, bukan etika. Jadi, apa itu etika? Kita sudah sering mendengar istilah etika, namun seringkali istilah etika salah dipahami, sehingga pemakaian istilah ini juga keliru. Misalnya, pada papan pengumuman atau banner terdapat tulisan etika berpakaian di kampus, etika menggunakan gadget. Hal ini karena terdapat kebingungan dan kesulitan untuk membedakan antara beberapa istilah dalam bidang yang sama, yaitu istilah etika, etiket, dan moralitas. Pada video ini akan dijelaskan seluk-beluk etika, pengertian, dan pemakaian istilah etika. Etika. Etika merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang ajaran, konsep-konsep dan persoalan-persoalan moralitas yang dilakukan secara rasional. Apa maksud ajaran dan konsep moral? Jika ajaran moral mengatakan bahwa manusia harus bersikap baik terhadap sesama, maka etika mempertanyakan alasan dan argumentasi mengapa manusia harus bersikap baik terhadap sesama. Etika merupakan kajian kritis terhadap ajaran-ajaran moral, norma-norma moral yang ada pada masyarakat. Mengapa ajaran moral dan norma-norma moral harus dikritisi? Karena manusia tidak boleh begitu saja percaya dan mengikuti norma moral yang ada pada lingkungan. Kajian kritis terhadap ajaran moral norma moral saat ini merupakan satu hal yang penting, karena saat ini manusia hidup dalam masyarakat yang semakin plural. Norma moral dan ajaran moral semakin banyak, bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain. Moralitas tradisional, modern, yang ditawarkan media massa dan media sosial sangat banyak, sehingga harus disikapi dengan kritis. Inilah peran etika yang pertama. Perubahan sosial budaya terjadi di masyarakat dan banyak pihak-pihak yang menawarkan berbagai ideologi dengan nilai-nilai yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Etika dengan sikap kritis dan objektif berusaha untuk melakukan penilaian dan tidak mudah terpancing dan mengikuti ideologi-ideologi tersebut. Etika juga diperlukan oleh agamawan untuk semakin memantapkan nilai-nilai religius yang sudah dimiliki ketika berhadapan dengan nilai-nilai baru yang ada pada masyarakat. Karena dengan etika, agamawan dapat mengkritisi nilai-nilai baru tersebut. Metode etika. Seperti sudah disampaikan di depan bahwa etika tidak memberikan ajaran moral tertentu, tetapi etika memeriksa, mengkritisi nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan moral tersebut. Dengan demikian, metode yang digunakan etika adalah pendekatan kritis. Etika tidak akan membiarkan ajaran-ajaran moral diterima mentah-mentah begitu saja. Namun, etika berusaha mencari argumentasi logis terhadap ajaran-ajaran tersebut, sehingga ajaran moral tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Apa manfaat etika? Membantu mendapatkan argumentasi yang mencukupi bagi suatu pendirian ketika menghadapi beragam ajaran moral. Mampu membedakan mana aturan moral yang tidak boleh diubah dan mana aturan moral yang boleh diubah. Menyelesaikan masalah dilema moral dalam suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang kritis dan sistematis. Menggunakan nalar atau rasio sebagai dasar argumentasi sehingga menghindarkan diri dari perasaan subjektif yang dapat merugikan banyak orang. Menyelidiki suatu masalah moral sampai ke akar-akarnya atau penyebab terdalam sehingga dapat dicari penyelesaiannya yang komprehensif, bukan hanya sekedar permukaan dan bersifat sementara. Moral. Jangan buang sampah sembarangan dong, kan kami capek bersihinnya. Lah, cuma sampah gini doang dipermasalahin. Kan tinggal disapu, dibuang di tong sampah, beres kan? Ya udah, dipungut lagi dong bu, terus dibuang di tong sampah. Nggak mau lah, kan udah kotor. Kamu aja kuntikan, itu tugas kamu bersih-bersih. Iya, memang tugas saya bersih-bersih, tapi tetap aja bu, jangan buang sampah sembarangan dong. Aduh. Diam kamu, Gunti. Mau saya buang sampah di sembarang tempat, itu terserah saya. Terus kamu mau bersihin atau tidak, itu terserah kamu. Bu, jangan bersikap seperti itu. Nggak usah ikut campur kamu, Yun. Kalian nggak usah sok-sok nasihatin saya ya. Pokoknya tugas kalian itu bersih-bersih dan buang sampah. Terserah kamu mau buang di mana, itu bukan urusan saya. Udah Yul, ayo kita pergi buang sampahnya. Iya Mbak Kunti. Gimana Yul, udah beres buang sampahnya? Udah Mbak Kunti, beres. Woi, kurang ajar kalian kok buang sampahnya di depan rumah saya. Ya bu, tadi ibu bilang terserah buang sampah di mana aja, itu bukan urusan saya. Kurang ajar kalian. Yul, ayo kita kabur.